Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Safitri dari Prodi Teknik Industri akan menjelaskan mengenai ISO 38500. ISO 38500 adalah standar internasional untuk tata kelola TI. Ini menetapkan 6 prinsip tata kelola perusahaan yang baik. IT yang mengungkapkan perilaku yang disukai untuk memandu pengembalian keputusan dan tanggung jawab strategi, akuisisi, kinerja, kesesuaian, dan perilaku manusia. ISO 38500 merekomendasikan bahwa rencana dan kebijakan harus ditetapkan di tingkat perusahaan untuk membantu proyek-proyek TI. Proposal untuk memperbaiki TI dan usaha baru harus berasal dari tingkat proyek dan operasional, tetapi harus dilaporkan untuk evaluasi kepada manajemen perusahaan. Kinerja dan kesesuaian proyek-proyek TI adalah tanggung jawab dewan perusahaan. Kebutuhan bisnis harus secara jelas diidentifikasikan dan dievaluasi untuk setiap proyek TI. Dewan perusahaan bertanggung jawab untuk pengarahan, evaluasi, dan pemantauan semua entitas TI. Metode penelitian. Dalam laporan ini menggunakan metode studi literatur yang digunakan untuk pembelajaran dan pemahaman informasi yang terkait dengan pokok pembelajaran ISO 38500. Literatur yang digunakan dalam pembahasan ini didapatkan dari berbagai sumber seperti literatur digital dan artikel jurnal penelitian. Metode pengumpulan data dalam laporan ini diperoleh melalui observasi dan pembahasan analisis terhadap implementasi metode ISO 38500 yang sudah ada sebelumnya. Analisis ini nanti dapat diperoleh data-data yang memiliki referensi pada topik review yang dilakukan. Ringkasan review artikelnya yaitu dari pengarang Sushit Ahuja dan ringkasan review artikel. Pengarangnya yaitu Sushit Ahuja dan Yolande pada tahun 2015. Metodenya pakai ISO 38500. Habis itu objeknya tata pengelolaan keamanan TI dan menunjukkan solusi mitigasi untuk tantangan tata kelolaan keamanan TI. Hasilnya yaitu menggabungkan komponen ICM secara COBIT, BSC, dan SEMS untuk menunjukkan bagaimana tata kelola keamanan TI yang strategis dapat dirumuskan. Ini berfungsi sebagai langkah menuju penggunaan kerangka kerja dan standar yang ada untuk tujuan tata kelola keamanan TI. Dan yang kedua, pengarangnya Syafi Muhammad dan Mark Stomy pada tahun 2015. Metodenya sama menggunakan metode ISO 38500. Objeknya yaitu tingkat kemampuan praktek tata kelola TI yang telah dilakukan negara-negara berkembang dibandingkan dengan biasanya yang ada di negara-negara maju. Hasilnya yaitu prinsip-prinsip ISO 38500 tidak menentukan kepemimpinan atau keterlibatan bisnis. Standar ini jelas dibingkai dengan pandangan untuk menggeser penekanan dan tata kelola TI dari kinerja teknis ke hasil bisnis. 6 prinsip tata kelola perusahaan yang baik dari IT yaitu 1. Responsibility atau tanggung jawab, yang kedua strategi, yang ketiga akuisisi, yang keempat kinerja, yang kelima kesesuaian, dan yang keenam perilaku manusia. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Beberapa organisasi kurang memperhatikan pekerjaan yang seharusnya tanggung jawab daripada yang sebenarnya mereka lakukan untuk memperlakukan tanggung jawab. Dan kemudian beberapa organisasi benar-benar memantau untuk memastikan bahwa tanggung jawab pekerjaan dikerjakan dan dipatuhi secara memadai. Yang kedua strategi.
Organisasi sering melakukan upaya yang mengevaluasi strategi dan masalah perencanaan, tetapi kemudian tidak menindaklanjuti untuk menerapkan rencana itu dan memeriksa apakah benar-benar terwujud. Yang ketiga, akuisisi. Level kontrol yang lebih tinggi dalam mengevaluasi opsi yang mengarahkan akuisisi dibatalkan karena kurangnya pemantauan. Yang keempat, kinerja. Pendekatan minimalis untuk evaluasi menimbulkan beberapa pertanyaan tentang asal-usul dan legitimasi arah yang diberikan dan terbatasnya pemantauan yang ada dapat menimbulkan keraguan jika kesenjangan kerja dipahami dengan baik jika emang ada. Yang kelima, kesesuaian. Seringkali kinerja perusahaan mendapatkan skor tertinggi tetapi tidak lagi pola-polanya adalah di mana pemantauan tidak berjalan, membuat orang berkata-kata, apakah organisasi berisiko melanggar pelanggaran pemantauan meskipun telah menetapkan beberapa aturan. Yang keenam, perilaku manusia. Pemberian nilai yang relatif tinggi tidak mengimbangi gambaran keseluruhan bahwa sebagian besar organisasi kurang memperhatikan karakteristik orang dalam proses evaluasi. Jadi kesimpulannya, ulasan ini dapat menambah wawasan mengenai audit teknologi informasi pengembangan ISO 38500. Metode ISO 38500 menjadi topik yang menarik karena pentingnya audit teknologi informasi di perusahaan. Dengan demikian ada panduan evaluasi mulai dari tingkat sumber daya operasi TI dan mekanisme tata kelola TI, strategi yang jelas dapat dibentuk. Prinsip-prinsip ISO 38500 membentuk komponen yang menyediakan rutinitas dan praktik kerja sehingga memperkuat kemampuan inti keseluruhan organisasi dalam hal audit TI. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.